Halo teman-teman, kita akan memasuki subbab terakhir yang ada di bab 5 yang berjudul Cara Belajar Istilah Ekonomi. Mengapa orang-orang Yahudi bisa menonjol di semua bidang, seperti ilmu pengetahuan, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya? Mereka menuliskan sejarah lewat tulisan, dan dengan selalu mengingat catatan tersebut, mereka terus belajar pengetahuan. Sejak zaman Abraham, mereka mencatat segala kejadian kehidupan melalui tulisan, membacanya terus, dan mengulang makna di dalamnya. Inilah cara mereka belajar. Belajar seperti sudah tertanam dalam tubuh orang-orang Yahudi. Sebelum zaman modern, tingkat orang yang buta huruf di Eropa melebihi 90%. Di sisi lain, lebih dari 80% orang Yahudi sudah bisa baca tulis lewat tulisan tersebut. Kebijaksanaan serta pengetahuan umat manusia dalam sejarah 5.000 tahun lampau bukan berada pada gen manusia, tapi di dalam huruf dan tulisan. Itulah sebabnya kemampuan untuk mengetahui dan memahami tulisan sangat penting. Kemampuan studi literatur adalah kemampuan untuk memperoleh dan memahami pengetahuan dan informasi melalui catatan tertulis. Melalui kemampuan itu, umat manusia telah mampu menciptakan budaya hingga sejauh ini. Catatan dari tulisan adalah cermin dari peradaban manusia. Kemampuan untuk memahami cermin tersebut menjadi daya saing dalam kehidupan manusia dan menjadi sumber kekuatan untuk menciptakan peradaban baru. Demi memahami logika dunia, dibutuhkan kemampuan studi literatur terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan belajar ekonomi hanya bisa dilakukan apabila kita memahami informasi serta pengetahuan dalam sejarah dengan dasar kemampuan studi literatur. Karena itu, apabila kita ingin mempelajari ekonomi, kemampuan studi literatur kita harus terlebih dahulu diasah. Salah satu cara mengasah kemampuan tersebut adalah dengan memahami istilah-istilah profesional. Banyak isu yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19. Berita ekonomi yang akhir-akhir ini menjadi fokus pemberitaan adalah yang pertama, peningkatan likuiditas pasar keuangan oleh kebijakan mitigasi kuantitatif. Yang kedua adalah harga properti yang melonjak karena peningkatan likuiditas pasar keuangan. Dan yang ketiga adalah nilai KOSPI karena peningkatan likuiditas pasar keuangan. Dari semua berita tersebut, ada satu kata yang terus muncul, yaitu likuiditas. Membaca sebuah berita yang mengandung kata tersebut dengan bekal pemahaman pasti akan sangat berbeda dengan membacanya tanpa pemahaman. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan likuiditas? Menurut kamus, likuiditas adalah tingkat kemampuan untuk mengubah aset menjadi uang. Tetapi arti dari kata likuiditas yang sering dipakai akhir-akhir ini adalah likuiditas dari uang tunai. Uang menunjukkan tingkat likuiditas dengan kecepatan distribusi dan volume transaksi. Uang yang beredar di pasar adalah M1 dan M2. Uang yang termasuk di dalam uang dalam arti sempit atau M1 adalah uang tunai dan uang giro. Sedangkan yang dimaksud ke dalam uang arti luas atau M2 adalah uang M1 dan produk perbankan yang memiliki jangka waktu di bawah 2 tahun. Jadi, yang dimaksud dengan likuiditas uang yang makin tinggi adalah tingkat distribusi uang menjadi tinggi dan laju distribusinya juga menjadi cepat. Dengan terjadinya pandemi COVID-19 ini, perusahaan tidak bisa berinvestasi jangka panjang,
sedangkan rumah tangga mengurangi konsumsi yang mengakibatkan likuiditas uang sangat tinggi. Dengan demikian, tidak ada lagi tempat mengalirnya uang selain untuk investasi aset aman, yaitu properti, dan pasar uang, yaitu saham. Kalau kita memahami betul arti dari kata likuiditas, kita bisa lebih memperluas daya pemahaman kita terhadap arus ekonomi dengan membaca berita yang menyangkut ekonomi. Tetapi, kalau kita membaca berita tanpa tahu arti kata tersebut, kita tidak bisa memahami esensi yang lebih dalam dari berita dan hanya mengetahui hal-hal dasar seperti harga rumah dan harga saham naik. Padahal intinya adalah alasan dibalik kenaikan harga. Kenaikan dari harga rumah dan saham sangat dipengaruhi oleh likuiditas uang. Kalau begitu, mengapa tingkat likuiditas uang begitu tinggi di zaman sekarang? Penyebabnya adalah penurunan suku bunga dan kebijakan pelonggaran kuantitatif. Pertama-tama, mari kita lihat tentang penurunan suku bunga. Ketika keadaan ekonomi memburuk, bank sentral akan menurunkan suku bunga untuk menebar uang di pasar demi menanggulangi krisis kredit dan meningkatkan perekonomian. Dengan kata lain, meningkatkan jumlah uang beredar. Uang tersebut tersebar ke segala tempat dan berperan untuk membangkitkan perekonomian. Karena itulah, seiring memburuknya situasi ekonomi akibat pandemi, pemerintah masing-masing negara menerapkan kebijakan pemulihan ekonomi dengan menurunkan suku bunga. Akan tetapi, hal ini tidak cukup untuk mengatasi efek buruk pandemi. Itulah sebabnya, pemerintah lewat bank sentral menerbitkan obligasi dan menginvestasikan uang yang terkumpul untuk membantu modal perindustrian. Dengan meningkatnya jumlah uang di pasar dan investasi industri, seharusnya lebih banyak produk dan pelayanan yang dihasilkan sehingga arus distribusi uang kian deras. Tetapi karena tingkat konsumsi tidak juga meningkat, yang ada hanyalah kelebihan jumlah yang beredar di pasar. Uang yang beredar itu pada akhirnya masuk ke dalam pasar properti dan saham, mengakibatkan nilai aset tersebut makin meningkat. Apabila kita tahu persis arti kata likuiditas, kita bisa memahami esensi terdalam yang terkandung dalam pengetahuan dan informasi ekonomi. Melalui tulisan, pembelajaran kita akan menjadi dalam hingga ke dasar ekonomi. Karena itulah, ketika kita menemukan istilah penting ekonomi saat membaca surat kabar atau mendengar berita, kita harus memahami arti istilah penting itu dengan benar. Inilah cara belajar ekonomi yang benar. Aku mencintaimu, anakku. Ini adalah akhir dari subbab keempat yang ada di bab 5, yang berjudul Cara Belajar Istilah Ekonomi. Masih ada satu bagian terakhir, yaitu bagian penutup dan surat dari anak.